siang para mahasiswa BDE dan BE kelas LA 72. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini sedikit beda. Tadi DOU per DOE dan DOU per DOI ini ada DOU per DOT. Jadi Y-nya diganti T. Ya. DOU per DOE tambah U sama dengan DOU per DOT. Jadi Y tidak ada, Y diganti T. Ya. DOU per DOT. Dan diketahui US,0 sama dengan 4E pangkat 3. Berarti 0, yang 0 itu T-nya ya. Jadi sini U-nya adalah X, T. Ya. Ini udah kelamaan. Baik, solusinya seperti cara yang tadi, kita misalkan selalu ya. Ini yang dengan metode pemisalan. Misalkan UX, T, jadi bukan X, Y ya. Karena sini kan tidak ada DOU per DOY, yang ada DOU per DOT sama dengan X besar T besar. Jadi tadi X besar Y besar, sekarang X besar T besar. Okay. XT. Nah, dari sini kita akan tentukan turunan parsialnya. Ya. Turunan parsial dari DOU per DOX. Adalah X besar T besar. Ini gampang ingat ya. Kalau diturunkan taruh X, kasih aksennya di X. Udah selesai. Begitu juga Anda cari sini DOU per DOT. Terus ini X besar, T besar. Ini ada apa? T. T kecil sini kan ini T besar. Aksen. Jadi aksen itu per apa dia? Kalau per DOX, X-nya aksen. Kalau dia per DOT, T-nya aksen. Paham ya? Bentuk dasarnya sama XT. Ya. Karena itu baru masukkan ke dalam soal ini. Di dalam soal yaitu soalnya adalah DOU per DOX tambah U sama dengan DOU per DOT. Kita ganti. DOU per DOX ini. DOU per DOX-nya adalah X besar T ditambah U-nya adalah XT. U-nya kan XT tadi. U itu X ya. Terus DOU per DOT-nya adalah X besar T aksen. T besar aksen. Nah, supaya T-nya ini hilang, diapakan? Ini dibagi dengan T besar enggak? Ya kan? Dibagi T besar, hasilnya apa tuh? Hasilnya adalah E aksen T besar dibagi T besar, ya kan? Tambah XT, X besar T dibagi T besar sama dengan XT aksen per T besar. Ya. Sudah tambah 5 menit kok masih telat juga. Ya ini lanjutan tadi, tapi ini bentuknya tadi XY sekarang XT. Mengapa? Karena di dalam soalnya yang mengandung ada PD parsialnya, parsial ya. Turunan parsialnya adalah DOU per DOT, DOU per DOX dan DOU per DOT. DOU per DOY tidak ada. Ya. Jadi DOU per DOY diganti oleh DOU per DOT. Dan boundary atau secara batasnya UX,0 sama dengan 4E pangkat min 3T. Berarti 0 itu adalah T-nya, X, T. Jadi solusinya misalkan U, X, T, ya bukan X, Y ya. U, X, T sama dengan X besar kali T besar. XT besar ya. Kemudian turunan ya.
turunan dari do U per do X, paling gampang yang do U per do X besar, T besar. Kalau diturunkan dari X, X-nya diaksenkan. Do U per do T, X besar, T besar. Karena do U per do T, T-nya diaksenkan. Tahu ya? Mudah kan ya? Halo. Kalau terhadap X, X-nya aksen. Kalau terhadap T, T-nya aksen. Ya. Ini penting, ini di teknik sipil juga belajar ini masuk dalam matematika teknik 2. Ya. Oke, ini A. Supaya T ini hilang, saya bagi dengan T, T besar. Jadi X aksen T tambah XT tambah sama dengan XT aksen, saya bagi dengan T besar. Batu dibagi dengan T besar, ini jadi gini enggak? Nih. Halo, jadi XT aksen tambah XT sama dengan XT aksen. Dibagi T besar semua. Apa yang terjadi? Anda lihat sini. Ini T boleh coret. T-nya boleh coret. Ini nggak bisa coret ya. Nggak ada. Jadi tinggal apa? Tinggallah E aksen, X besar. Ya. X besar aksen tambah X besar sama dengan XT aksen per T. Nah, ini T-nya di sini kan. T besar ya gitu. Supaya X ini hilang, caranya gimana? Kalau tadi yang kita mau hilangkan ini kan, T-nya yang kita hilang. Sekarang supaya X ini hilang, ini kita bagi dengan X enggak? Dibagi X besar. Semuanya kita bagi ya. X aksen besar bagi X, ditambah X besar dibagi X besar, X T aksen per ini per T tadi ya, dibagi dengan X. Ya enggak? Asli kan ini dari ini kan. Ini yang aslinya kan. Dibagi X. Ya enggak? Apa yang terjadi? Anda lihat sini. X bagi X, 1 enggak? Bukan 0 ya, 1. Sini X bagi X juga 1. Maka tinggal apa? Tinggallah E aksen per X ditambah 1 sama dengan T aksen per T. T aksen besar bagi T besar. Tinggallah X aksen besar dibagi X ditambah 1 sama dengan T aksen besar bagi T. Kena itu. Halo. Jelas sampai sini? Yang tadi ini. Ya. Setelah kita dapat, nah, apa yang kita lakukan? Nah, ini yang terakhir ini selalu kita buat sama dengan K. Konstanta. Tadi kan dia sampai di sini tadi ini. Ya kan? Selalu diambil sama dengan K. Nah, bagian pertama, nanti bagian pertama sama dengan K. Jadi hasilnya apa? Jadi ada 2 ini. E aksen besar per X besar sama tambah 1 sama dengan K. Yang kedua adalah ada yang kanan. Yang kanan nih. Yang kanannya yang sama dengan K. Yang kedua ya. Yang kanannya yaitu T aksen besar per T sama dengan K. Sudah paham tidak soalnya? Sama dengan konstanta ya, sama dengan konstanta. Jadi berarti tadi stopnya kan samaan K-nya tak ada, itu kita tambah sama dengan K, tapi ada 2 persamaan kan? Ya, yang ini sama dengan K, pertama, yang kedua ini sama dengan K. Ya. Oke. Sekarang kita ambil yang ini dulu, yang pertama nih. Sama dengan K ini. Yang kedua belum ya, kedua nanti. Nah, gimana menyelesaikan ini? Halo.
Ini kita pindahkan satunya, boleh kan? Aksen itu artinya sama nak D dari X tadi kan? Diferensial dari X, enak. Aksen artinya diferensial dari X per X sama dengan K min 1 enggak? Coba kita integralkan. Integral dari dx besar per X besar sama dengan integral dari K min 1 kena terhadap X dx ditambah C1. K min 1 itu konstan ya. Integral konstan kali dx. K min 1 kali dx ditambah C1. Jelas? Nah, tapi yang belakang ini tambah C2 nanti. Dari gitu. Nah, integral dari dx per X apa? Ln X. Kalkulus 1. Kalau kalkulus 1, integral dx per X, ln agama mutlak X. Agama mutlak kita hilang di sini. Sehingga ini hasilnya apa? Ln X sama dengan K min 1 kurung integral dx X ditambah C1. Enak? Halo? Jelas sampai sini? Oke? Ah. Kemudian supaya ini jadi ln gimana? Oke. Sampai sini dulu. Paham nggak sampai sini dulu? Ln X sama dengan ln X dengan ln ya. Ln X dengan ln dari K min 1 X tambah C1. Jadi ln dibuat ln sama dengan ln supaya ln ini hilang. Berarti nanti yang ini jadinya apa nih? Ya. Caranya banyak ya. Jadi ini kita jadikan jadi ln besar X besar ya. Ln X besar sama dengan ln apa? Berpangkat. Nah, seperti tadi juga K min 1. K min 1 ya. K min 1 X ditambah C2. Enak. Oke. Kok C2 C1 ya. C1 tadi kan C1. Belum C2 belum. Masih C1. Ln sama dengan ln. Oh ya, atau ini kita pecah dulu, ini jadi apa? Ini bisa dipecah kan? Doa tambah. Ini boleh nggak saya tulis ini? Ln X besar dengan ln pangkat K min 1 kali X dikali ln pangkat C1. Kan enggak? Ingat tadi ini apa? Ditambah ya. Tunggu. Sampai sini bisa jelas? Halo? Tuh. Bisa juga sih sebetulnya ini caranya C1 atau boleh gak ini kita ubah yuk caranya sebelum sebentar. Jadi ini mungkin nggak ketemu cara apa ya lebih mudah kalau ini ln X adalah K min 1 kali X, jadi sasarannya ln
apa? Bukan len, sorry. K-1 kali X ditambah C1. Itu kan tadi ya. Ini saya salin dari halaman sebelumnya. Len X adalah K-1 X tambah C1. Ini boleh enggak saya tulis ini? Ini len E pangkat. Len E pangkat K-1 kali X. Sama enggak? Halo? Sama enggak nih? Terus yang C1-nya ini boleh enggak saya ubah menjadi len C1? Ingat dulu C sama dengan len C. Ya enggak? C bisa ditulis di len C. Nah, log A tambah log B, log AB enggak? Ini nih. Log A tambah log B, hasil log AB enggak? Ya. Ini sedikit beda dengan tadi ya. Tadi itu ini kita jadikan len ini jadi len sendiri, ini len sendiri, sehingga len X sama dengan apa? Len X besar adalah log A tambah log B, log AB kan? Len C1 kali E pangkat K-1 kali X. Log A tambah log B, log AB kan? Log A tambah log B, log AB. Log A kurang log B, log A per B. Ya. Jelas ya? Nah, len sama dengan hilangkan lennya, jadi X sama dengan C1 dikali E pangkat K-1 kali X. Ya. Dapatlah X-nya. Ya, kita dapat X-nya. X-nya adalah nih. X-nya adalah C1 kali E pangkat K-1 X. Nah, kemudian ini yang dari yang pertama tadi ya. Ini tadi yang dari yang pertama. Yang dari kedua, saya salin. Yang kedua adalah T aksen per T serang K. Ya. Yang kedua adalah T aksen yang kedua ya. T aksen per T aksen besar bagi T besar sama dengan K. Ya, ini yang kedua kan tadi kan. Halo. Lihat ini yang kedua kan. Nah, saya terjemahkan nih. Ini apa terjemahannya? Ini diferensial T per T sama dengan K. Kalau kita integralkan, integral dt besar per T sama dengan integral KdX dari X ya. Nah, bukan. Kalau X, T. Tapi kalau T, dt. Bukan dx. Ini kan T besar. Jadi ini harus pakai T. Ya, per dt. Hati. Kalau nya Y, dy. Karena ini dt per dt, ini dt. dt ditambah C2. Nah, ini sama dengan cara yang tadi. Sama. Ya. Oke, ini hasilnya len T. Integral dt per T adalah len T. Ini K kali integral dt. K keluar ya. Integral dt T. Tambah C2. Nah, ini dipecah menjadi len ya. Len tambah len. Jadi len T sama dengan ini menjadi len E pangkat KT tambah C2 kita ubah jadi len C2. Nah, nah, log A tambah log B ini menjadi len T sama dengan log AB. Jadi C2 dikali E pangkat KT. Ya nak? Len sama dengan len. Hilangkan lennya. Lennya kita hilangkan tinggal apa? T besar sama dengan C2 kali E pangkat KT. Ya, C2 kali E pangkat KT. Ini dapatlah T besarnya.
Kalau tadi yang kita dapat di sini apa? X besar ya. X besarnya C1 E pangkat K min 1 X. Dan ini udah. Ini KT ya. Nah, baru kita jawab. Tadi yang kita misalkan itu apa dari persamaan gelombangnya UX, T, bukan Y ya. UX, T itu sama dengan X besar kali T besar. Ya enggak? X besar kali T besar. Jadi sama dengan U X, T sama dengan berapa tadi X besarnya? Tadi C1 kali E pangkat K min 1 X ya. Kurung kali X. Benar enggak? Bro, mana X ya? Ini C1 kali E pangkat K min 1 kali X. Dikali dengan C2 ini E pangkat KT. Kalau ini kurung kan gitu ya. Kalau kita gabung jadi apa hasilnya? U X, T adalah C1 C2 ya kan? C1 kali C2 dikali E pangkat K min 1 kurung kali X ditambah KT. Gitu ya. Halo. Nah, C1 kali C2 C kan? Konstan ya. Karena konstan kita namakan C. Jadi U X, T sama dengan C T dikali dengan, nah ini dikeluarkan apa tuh? Oh biar dulu. DE pangkat K min 1 X ditambah KT. Sampai sini jelas nggak dulu? Halo. Tapi ini saya tes Anda ya. Kalau Anda nggak bisa, berarti nggak perhatiin. Oke? Paham nggak sampai situ dulu? Nah, masalahnya diketahui secara awal kan. Ini saya salin lagi ya. Ini sama persis, saya salin lagi. Supaya di halaman berikutnya. Susahnya gitu. Papannya terlalu kecil ya. Ke papan ini, papan di whiteboardnya enggak. Kalau kecil, Anda enggak baca nih. Jadi persamaan gelombangnya sama dengan X, T sama dengan C dikali E pangkat K min 1 kurung kali X ditambah KT. Nah, dari syarat awalnya apa tadi? Apa? Boundary atau agak batasnya tadi berapa? Halo? Di atas tadi. Nah ini, yang pojok kanan atas tuh. Ini. UX, 0. Yang 0 itu T-nya ya. X, T. Adalah 4E pangkat min 3T. Ya. Ini kita catat. Untuk memudahkan kita catat dulu. Di sini adalah dari apa? U X, 0 adalah 4 kali E pangkat min 3X. Ini adalah boundary atau daerah batas. Nah, ini adalah sama gelombangnya. Oke. Nah, kalau kita masukkan nilai ini berapa? Coba kalau kita masukkan U X, 0. U X, 0. Berarti yang 0 T ya. T-nya yang 0. Sama dengan apa? C kali E pangkat K min 1 X. X-nya tetap tambah K kali 0. K kali 0 hilang nggak nih? Ini artinya K kali 0 hilang nggak? Ya. Dan ini sama dengan apa ya? Dan ini sama dengan 4E pangkat min 3X. Jadi C kali E pangkat K
min 1x. K kali 0, 0 hilang. Tinggal 4 kali E pangkat min 3x. Nah, dari persamaan ini, Anda bisa tentukan C dan K-nya. Betul nggak? Dari mana Anda bisa tahu ini? Dari persamaan ini. Anda bisa tentukan C-nya berapa? Langsung Anda lihat. C berapa? C adalah 4. Betul nggak? Halo. C adalah 4. Terus E sama. Nah, K min 1x dengan min 3x. Berarti apa tuh? K min 1 nilainya berapa? K min 1 nilainya berapa? Min 3. Kan X-nya nggak tulis kan? Ini K min 1 kurung X. Ini min 3x. X hilangkan. Berarti K min 1 sama dengan min 3. Berarti K berapa? K adalah min 3 ditambah 1. Berarti K adalah min 3 tambah 1 berapa? Min 2. Jadi C-nya 4. K-nya min 2. Ya. Nah, maka salin lagi yang atas tadi. Persamaan gelombangnya U X, T adalah E pangkat K min 1 X ditambah KT. Kalau kita ganti U X, T adalah E pangkat. Oh, sorry, ini ada C-nya di depan ya. Ada C kali ini C. C-nya kita ganti dengan 4. Benar? C-nya sama dengan 4. E berpangkat. K-nya berapa tadi? Min 2. Min 1. X ditambah K-nya min 2. Kali T. Sehingga hasilnya U X, T sama dengan 4. E pangkat berapa tuh? Min 2 tambah min 1. Min 3 X. Min 2 kali T. Min 2 T. Inilah apa? Persamaan gelombangnya. Jelas? Ini mencari persamaan gelombang ya. Lantas apa hubungan dengan ini ilmu Anda? Karena teknik ya. Teknik itu mau tak mau dapat ya. Jadi hasilnya U X, T adalah 4 kali E pangkat min 3X dikurang 2T. Pangkatnya min 3X dikurang 2T. Baik. Nah, sekarang tugas Anda kerjakan. Coba dengan cara yang sama. Apa saya yang terang ini? Banyak lagi nih. Banyak lagi nih. Kalau Anda oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sekarang ya yang terpaksa saya lihat situasinya tidak kondusif ya, jadi 4 kali do ya. Kita selesaikan 4 do U per do X ditambah do U per do T saya sama dengan 3U, di mana U 0, T adalah E pangkat min 5T. Y-nya saya ganti dengan T sama ya, T. Coba kerjakan nih dengan cara yang sama. Halo. Saya kasih lihat jalannya. Saya cara yang tadi. Tadi udah catat belum? Yang ini belum ya?
Halo, DMB. Ini catat dulu, sudah tuh saya karena langkah-langkahnya kan Anda yang nggak catat jadi bingung. Mau mulai dari mana? Jadi saya kasih tuntun gitu ya. Ayo. Sudah catat? Foto terserah Anda mau catat atau foto. Dia bisa ujian bisa keluar, ya. Salah satu dari model-model itu. Oke, sudah? Oke. Kalau sudah, saya pakai dua komputer, satu lagi. Inilah modelnya yang tadi, ya. Caranya sama, ya. Coba kerjakan sekarang. Kerjaan sekarang. Coba, tadi kan soalnya ada berapa? Caranya mirip ini. Nah, Pak, kalau ada cara yang tahu bisa Pak, supaya dia sama kayak maybe yes, tapi panjang. Itu panjang. yang kali Ya, pakai nanti ada pakai pesan diferensial yang paling ada nanti seperti ini. Ini beda dengan pada kita tadi. Ya, ada lanjutannya, ada double action, T double action, itu sudah pakai jumlah semua. Apa ini berhubungan dengan kesamaan diferensial biasa, ODD, ordinary differential equation. Jadi kalau pakai cara yang itu sudah tak kena. Ya, yang berat dengar jadi untuk panjang itu berapa itu. Ya. Ini sudah masuk ke kesamaan diferensial. Ini PD parsial. Jadi PD parsial differential equation di dalamnya ada ODE, ordinary differential equation. Ini masih PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Nah, berikutnya bukan dipisahkan lagi bentuknya PD yang kita belajar itu dengan PD homogen, non homogen. Ini berkaitan deh dengan ilmu yang sebelumnya. Mirip ya, beda sebalik. Jadi X, T adalah X-nya 0, T-nya 0. Ya. Cara kerja sama. Jadi secara batasnya jangan dilihat dulu, selesaikan dulu persamaan diferensialnya, PD parsialnya, sudah selesai, barulah kita coba ke arah itu. PD parsial.
Oke, jadi bisa jadi fungsi itu saya pakai om Bisa tapi nggak ada pandemi. ini tempat ini enggak saya tangan sana karena sudah jadi ini kalau di kanan ya dalam keadaan tempat saya mau nggak mau kan kiri harus relasi tangannya sudah lama itu ujiannya itu pusing juga saya pakai sihir. Nah, ya, notasi. Ya kalau nggak mau, bagus nggak kalau pakai yang tulis, harusnya ini apa yang tulis, sama sekali. Dan bisa disimpan. Ya, ini aksen satu nanti lebih dalam ini aksennya dua, P double aksen, X double aksen. Jadi itu PD order dua. Apa yang sudah belajar di PD order itu dipakai untuk PD parsial. Di dalam PD parsial ada PD biasa, ODI. Pindah ke tetap di dan PD. Itu saja. Buat kerja karena di dari hari. Hari berkala lagi. Kalau pesawat ini sama ada yang bedanya nanti ada macam lain. Tapi kan itu. Kalau produktif dipikirin. Kalau Pak Arif itu bagian dari komputer engineering. Kalau PDI dan BI bagian dari industri, industrial engineering. Bagian. Jadi seolah yang area yang ada di bawah ini komputer, itu sekarang namanya sistem komputer, tidak di sini. Jadi yang sebagian ada di sana, mereka tidak bisa. Oke. Yang PDG dan itu tidak ada.
itu tidak ada di dokumen. Gimana di sana? Halo? Bisa? Bisa. Ya, oke lah. Baik. Oke, kita pindah lagi ke HDMI. Dah, sampai setang lagi. Yang nggak bisa duduk 1 jam tetap aja. Jadi selesaikan PD parsial ini. Partial differential equation. Tingkatan sama dengan PDI ya. Produk desain engineering ini partial differential equation. 4 kali do U per do X tambah do U per do T sama dengan 3U. Di mana U 0, T, berarti X-nya 0, E sama dengan E pangkat 5 T. Jadi di sini jadi kita solusinya kita misalkan selalu ya. Misalkan apa kita misalkan? U X, T bisa X, T bisa X, Y ya, tergantung ya. Itu sama dengan apa? X besar, T besar. Kalau XT, XT. Kalau XY, XY. Oke. Nah, dari sini kita carilah turunan U terhadap X, do U per do X apa? Terusnya X T besar. Karena taruh X, X-nya aksen. Udah gitu aja. Gampang kan? Halo? Winston, jelas? Kamu saya terangin nggak lihat di sini. Lihat apa? Matanya kemana? Lihat sini. Ini. Karena ini XT. Kalau ini XY, ini X besar, Y besar. Kalau ini U, X, T, berarti sini X besar, T. Ikutin nama ini XT, ini XT juga. X besar, T besar. Kalau do U per do X, yang kita turunkan, kita ada X enggak? Maka X-nya aksen. Terus satu lagi, do U per do T, kan X besar, T besar. Per do T, T besar. T-nya aksen. Ikut aja, kalau T, T aksen. Kalau X, E aksen. Kalau Y, Y aksen. Gitu. Jelas? Nah, kalau ini sudah jelas, ini dimasukkan ke dalam soalnya. Soalnya, kita salin ya. Soalnya apa? 4 DU per do X tambah do U per do T adalah 3U. Jadi pada saat ini saya salin sebelah ya. Jadi 4 do U per do X ditambah do U per do T sama dengan 3U. Kita ganti kan? Yang kita ganti itu do U per do X substitusi dan do U per do T juga kita substitusi. Nah, berapa? Tadi do U per do X apa tadi? E aksen T, itu enggak? Terus do U per do T apa? Ini kan XT. T aksen sama dengan 3U. U-nya apa? XT. T besar, T besar. Benar nggak? Nah, seperti tadi ya caranya. Supaya T ini hilang, apa yang saya lakukan sini? Dibagi dengan T besar. Coba bagi T. Kita tulis ya. 4X aksen T. Kita tulis ini dulu. Tambah XT aksen 3XT besar. Ini masing-masing dibagi T besar. Dibagi T besar, dibagi T besar, dibagi T besar. Ada yang coret? Bisa dicoret? Ini bisa coret nama nih.
Nah, ini nggak bisa ya. Ini bisa cara nggak yang terakhir? Ini kok hilang nih. Tadi. Ini T, ya, ini sorry. Ini bisa coret nggak nih? Sama ini. Ya kan? Ngerti kan? Nah, tinggal apa? Ikuti aja. Sebenarnya nggak sulit asal tahu saat triknya. Tinggal apa sini? 4E aksen. Ya, 4E aksen. Tambah. Ini X kali T aksen per T sama dengan 3X. Oke. Nah, kalau ini X-nya saya hilangkan. Ini. Supaya E aksen per X. Ini saya bagi dengan X enggak? Saya bagi dengan X. Nah, coba. 4E aksen per X. Ini X besar ya. X besar. X besar. Ditambah. Ini juga X besar ya. Berarti ini X besar per X. Betul enggak? Dibagi X. T aksen per T-nya biar aja. Ini 3X besar per X. Nah, X-nya hilang nggak nih? Perhatikan nih ya. X-nya hilang nggak nih? Ini X-nya hilang. Ini X-nya hilang nggak? Hilang artinya 1. Ya. Bukan 0 ya. Bukan 0. Maka tinggallah. Apa yang tinggal nih? 4. Ya. Tinggallah 4 E aksen per X. Terus ya. Tinggallah 4 E aksen per X. Besar ya. Terus sebelahnya apa ya? Tambah T aksen per T. Tambah T aksen per T. T aksen per T. Sama dengan berapa? 3. Ya. Sama dengan 3. Itu enggak? Halo? Oke. Kemudian yang ini kan ini kan punya X semua. Yang punya T ini saya pindahkan ke sini. Boleh enggak? Jadinya apa? 4 X besar aksen per X sama dengan 3 dikurang T aksen per T. Enak? Ini ada tadi T aksen nih besar. Nah, ini yang diambil sama dengan K. Selalu ada sama dengan K nih. Paham ya? Jadi ini awalnya, sorry. Awalnya sampai sini, ditambahlah K. Tenang. Nah, ini dipecah menjadi 2 bagian. Ada 1 dan 2 ya. Dipecah menjadi 2 bagian. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama apa? 4 kali X besar aksen per X sama dengan K. Yang kedua apa? 3 dikurang T aksen per T. Enak? Sama dengan K. Sudah jelas? Nah, ini kita kecam masing-masing. Ada 2 nanti kan. X dan T. Dapatnya. Baik. Nah, jadi ini yang kita selesaikan sendiri untuk mencari X. Ini juga kita selesaikan sendiri untuk mendapatkan T. Nanti kan U X, T adalah X besar kali T besar. Kita ambillah yang pertama dulu. Yang pertama adalah, apa yang pertama tadi? Yang pertama adalah, sorry. Yang pertama adalah 4 kali T aksen per T sama dengan K. Ya, yang pertama tadi kan. Nah, oh sorry kok TX, maaf. Ini ya, T yang belakang dari X, sorry. Ini X besar per X. X besar aksen, ya kan? Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Halo?
Kalau kita cari sini aksen besar per X artinya apa? K per 4 enggak? 4-nya ini garis silang ke sini kan, ke bawah ya kan? Coba ke silang kan 4-nya tarik gitu. Oke. Aksen itu apa artinya? Ini adalah X. Aksen itu adalah dx kan? Diferensial dari X per X. Sama dengan 1/4 K. Nah, ini kalau kita integralkan, integral dx besar per X sama dengan integral dari 1/4 K, karena X ini dx. Kalau T, dt. Tambah C1. Yang berikutnya tambah C2 ya. Nah, ini hasilnya apa? Ln X, bisa nggak? Ln X besar. Sama dengan 1/4 K integral dx, X nggak? Integral dx, X tambah C1. Sampai sini jelas nggak? Nah, kemudian ini jadikan ln, ini jadikan ln juga. Jadi hasilnya apa sini? Ln X besar adalah, ini ln E pangkat 1/4 Kx, ya 1/4 Kx ditambah C1 diubah menjadi ln C1. Enak? Paham maksudnya? 1/4 Kx tambah C1 kita ubah menjadi ln masing-masing. 1/4 Kx kan ln E pangkat 1/4 Kx. Ya kan? Benar enggak? Ln E pangkat 5, 5 kan? Jadi 5 itu sama ln E pangkat 5. Nah, 1/4 Kx apa? Ln E pangkat 1/4 Kx. C1 adalah ln C1 kita anggap. Ya. Nah, log A tambah log B, log AB. Log E pangkat 1/4 Kx kali tambah ln C1 sama enggak ln C1 kali itu kan. Ya, sifat logaritma. Jadi hasil sini ln X sama dengan ln E pangkat 1/4 Kx ditambah ln C1, log A tambah log B, log AB, berarti ini ln C1 kali E pangkat 1/4 Kx. Sudah jelas? Halo? Nah, kemudian hilangkan ln-nya. Jangan dicoret ya. Hilangkan, jadi X sama dengan C1 kali E pangkat 1/4 Kx. Nah, dapatlah X-nya. Oke. Nah, baru kita lanjutkan dengan yang kedua. Yang kedua tadi apa? Yang kedua kalau salah T aksen per T sama sana itu. Mana tadi di atas? Oh, 3. 3 kurang deh. 3 dikurang T aksen ini adalah sama dengan K, betul enggak? Ya kan? 3 dikurang T aksen per T adalah itu. Nah, ini usahakan ini sendiri. Ya, usahakan sendiri dipindahkan jadi apa? 3 kurang K, 3 kurang K sama dengan T aksen per T. Enak? Ya. Atau dibalik boleh juga ya. Boleh kan saya balik? Ini kalau saya balik ini diubah nih. Ini kita ubah menjadi DT, enggak? DT besar per T sama dengan 3 kurang K. Kemudian ini kita integralkan, integral DT besar per T sama dengan integral dari 3 kurang K, apa belakangnya? Iya, karena T DT, kalau X dx. Jadi ini DT ditambah C2. Jadi kan C1, sekarang C2. Nah, integral DT per T apa? Ln T kan? Ln dari T besar, ya kan? Ln T. Terus integral 3 kurang K dt pasti adalah 3 kurang K konstanta, integral
dt T. T kan? Integral dt adalah T. Ya kan? Integral dt T tambah C2. Tambah C2. Nah, kita jadi ini semua ini kita jadikan ln. Jadi apa ya? Ln T adalah ln E pangkat A. Hasil itu pangkatnya jadi 3 kurang K. 3 kurang K kurung T ditambah C2. Ln sama dengan ln. Hilangkan ln-nya. Jadi T sama dengan E berpangkat 3 kurang K kurung kali T ditambah C2. Inilah T besar. Sorry. Ini adalah T besar. Sudah jelas? Itu yang depannya. Yang tadi. Oh, bentuk perkalian ya. Sorry. Iya, iya. Benar-benar. Ini kita lentik jadi ini ya. Betul. Terima kasih ya. Jadi bentuknya perkalian nanti. Jadi ini kita ubah dari ln, ini juga ln. Gitu kan maksudnya? Jadi menjadi tambah ini C2-nya adalah ln C2. Lo A tambah lo B, lo AB kan? Ini mesti ln ya. Ini masih ln T. Ini ln E oh ya sorry. Lo A tambah lo B, lo AB. Jadi lo A tambah lo B, lo AB. Berarti C2 dikali E pangkat 3 kurang K kurung kali T. Gitu ya. Ln sama dengan ln. Hilangkan ln. Maka T sama dengan apa? C2 kali E pangkat 3 kurang K kali T. Di sana? Tadi saya recording ya? Bisa lihat ya? Ada ya? Oh, recording end ya? Ada. Baik. Nah, T udah dapat. Dari X sudah dapat juga kan? X sudah dapat. T sudah dapat. Maka solusi ya sama gelombangnya apa? U X, T sama dengan XT. Nah. Ya kan? Di sini. Jadi U. Ya. U X, T sama dengan X-nya berapa tadi? X-nya tadi C1 E pangkat seperempat X. C1 E pangkat seperempat KX. Betul ya? C1 E pangkat seperempat KX. Dan C2-nya, T-nya C2 E pangkat 3 kurang K kali T. C2-nya E pangkat 3 kurang K kali T. Ya. Nah ya. C2 E pangkat 3 kurang K kali T. Nah, kita kalikan nih. Jadi U X, T adalah C1 kali C2. Ya, C1 kali C2 ini jadi C. Ini E pangkat. E kali E pangkat ini ditambah enggak? Jadi tambah seperempat KX ditambah 3 dikurang K kali T. Nah, kita masuk. Sebetulnya ini kalau enggak ada apa ya, jawabannya ini ya. Tapi karena ada syarat awal tadi berapa tadi? Di depan tadi agak apa? Bonderinya berapa nih? Bonderi. Ini. Bonderinya ini kan U0, T. U0, T adalah E pangkat 5 T. Enak. Ya. U0, T sama dengan E pangkat min 5T.
Kita masukkan sini. Ingat ya, U0, T, E pangkat minima T. Jadi kita masukkan. Jadi U berapa? 0, T adalah, oh iya, jadi ya, belum selesai. Jadi C, ini C1 ke C2 kan C dikali E pangkat 1/4 KX ditambah 3 kurang K kali T. Jadi itu belum terakhir tadi ya. Ini kita hapus. Jadi yang terakhir itu ini. C1 kali C2 adalah C. Paham sampai sini? Nah, kemudian baru kita masukkan boundary-nya atau agak batasnya. Ya. Kita masukkan boundary-nya. Sudah? Oke. Boundary-nya tadi ini salin lagi ya, tadi ya. Ini saya salin lagi jadi U X, T hasilnya apa tadi? C dikali E berpangkat 1/4 KT, 1/4 KX ditambah 3 kurang K kali T. Betul nggak? 1/4 KX tambah 3 kurang K kurung T. Nah, diketahui tadi apa? U0, T. Ini bukan U, salah ya. Ini adalah X, T. Nah, sekarang yang diketahui itu apa tadi? U 0, T. Artinya X-nya diganti 0 nggak? Ini artinya X-nya diganti 0 nggak? X-nya diganti 0, berarti C kali E pangkat 1/4 K. X-nya ganti 0, dikali ya. 1/4 K kali 0, ini berarti hilang nggak? 1/4 kali K kali 0, 0 ya. Tambahnya di atas, di pangkat ya. Ditambah 3 kurang K kali T. Ini diketahui sama dengan apa tadi? Halo? Sama dengan apa tadi? E pangkat min 5T, enak? E pangkat min 5T. Oke ya. Berarti yang tinggal sini apa? C dikali E pangkat berapa tinggal lagi? Ini kan min 1/4 K kali 0, 0 kan? 0 ditambah ini berarti 3 dikurang K kurung kali T. Sama dengan E pangkat min 5T. Berarti C-nya berapa? 1. Di sini kan enggak ada. Kalau enggak ada nih berarti kan 1 sini. Kan enggak? Kan enggak ada. Ini sama dengan sini. Ini artinya 1 enggak sini? Berarti langsung kita dapat C-nya sama dengan 1. Betul enggak? C sama dengan 1. Nah, terus ini 3 kurang K berapa? 3 kurang K sama dengan min 5. Betul. T-nya enggak bisa itu sih. 3 kurang 5 sama dengan min 5. Berarti 3 tambah 5 sama dengan K. Berarti K berapa? 8. Nah, maka kita dapatlah jadi U X, T adalah C-nya adalah 1 dikali E berpangkat 1/4 KX ditambah 3 dikurang, atau salin dulu ya. Di sebelah aja lah ya. Sini. Sebelah. Kita salin itunya dulu yang atas nih. Ini yang kita salin itu ini ya. Nah, itu yang ini. Kita salin di halaman berikutnya. Jadi X, T
U X, T. U X, T sama dengan C dikali E berpangkat apa nih? 1/4 K X ditambah 3 dikurang K kali T. Betul nggak? 1/4 KX tambah 3 kurang K kali T. Nah, C-nya 1, K8. Nanti itu deh. Jadi U X, T sama dengan C-nya 1 kali E pangkat 1/4. K-nya berapa? 8 ya? Ditambah 3 kurang 8 kali T. Sehingga U X, T sama dengan 1 tidak ditulis ya. Ini 1 ini tidak ditulis. Tinggallah E berpangkat 1/4 kali 8 berapa? 2X kita 3 kurang 5 min 5T. Ya, inilah persamaan gelombangnya. Sorry. Jadi persamaan gelombangnya. Inilah persamaan gelombang. Selesai. 2X kurang 5T. Sudah paham? Sudah sulit kan? Halo? Sulit nggak? Kalau tahu caranya. Ya, Winston. Kalau Anda perhatiin, ngerti, pasti bisa. Tapi kalau Anda tidak perhatiin, ya tidak ngerti ya pasti ya bisa buat. Ya. Oke. Nah, berikutnya masuk tunang kedua. Ini yang hati-hati ya, masuk PD OD2 bisa homogen, bisa non homogen. Oke. Sudah sampai sini jelas? Sebentar lagi yang kedua. Satu lagi. Wah, ini hitungannya ramai juga ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan yang berikutnya. Tadi turunan pertama, sekarang ada turunan keduanya. Jadi sama gak soalnya? Selesaikanlah. Do U ber do T dikurang do kuadrat U ber do X pangkat 2. Oh, sama dengan nih. Sorry. Ini sama dengan. Nah, dengan syarat awal, apa boundary-nya U X, 0, berarti T-nya 0, sama dengan sinus dari PX. Ini kurung boleh. Sin PX. Oke. Lalu kita misalkan tuh tetap ya. Misalkan persamaan gelombangnya U X, T adalah X besar, T besar. Itu aja. Ya. Oke. Terus ini do U per do X. Nah, berarti sini XT. Ini juga do U per do T juga XT. Tinggal lihat ini. Perhatikan nih. Kalau do U per do X diturunkan aksen. Kalau ini do U per do T aksen. Nah, gampang kan? Nah, turun keduanya, hati-hati. Ya kita mau cari kan turun keduanya.
Ya, di sini kan do kuadrat U per do X kuadrat. Berarti ini artinya do U per do X diturunkan lagi terhadap X. Itu enggak? Terhadap X. Jadi X ini kita turunkan lagi. Jadi kan tadi X aksen. Kita turun lagi X-nya tambah aksennya lagi. Gitu aja. Karena ini kan turun pertama, diturunkan lagi, tambah aksennya lagi di X-nya. Nah, ini jadinya kan do kali do kan, do ini artinya do kuadrat U per do X pangkat 2. Ya, pangkat 2 sama dengan X double aksen T. Ya. Sudah jelas sampai sini? Jadi ini yang kita mau pakai ini sama ini. Do U per do U per do T. Oke. Nah, kita salin soalnya. Soalnya apa tadi? Soalnya adalah do U per do T sama dengan do kuadrat U per do X pangkat 2. Nah, tadi do U per do T mana? Ini, XT aksen. Tulis XT aksen sama dengan do kuadrat U, aksennya apa nih? X double aksen T. X double aksen T. Bisa jelas sampai sini? Ini kan soalnya tadi ya. Yang ini soalnya. Ini kita ganti. Ya, substitusi. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Ya. Sifat kersilang itu boleh. T aksen pasti per T kan. Kalau mau jadikan len, ya kan? X double aksen per X. Oke. Jadi sifat kali silang di sini si X ini turun ke bawah, betul enggak? Di bawah X double aksen. Perhatikan T ini turun di bawah T aksen, betul enggak? Sehingga jadi sini apa? Anda lihat sini. Ini akan terjadi apa? T aksen per T-nya yang tarik T sama dengan X double aksen per X. Ya, halo, jelas nggak nih? Tapi nggak dari ini. Mungkin kalau nanti Anda jadi dosen juga ngalami. Saya udah 40,5 tahun ngajar gitu ya. SMA tambah 2 tahun, berarti 42,5 tahun ngajar. SMA tahu ya cara. Oke ya, jadi T aksen per T, dapat A. Ini yang nanti sama dengan apa? Selalu K. Ya, selalu K. Jadi yang tadi dasar ini selalu ini ya. Dapat ininya. Ini kok nggak kelihatan sih. Coret ini kan dapat ini harusnya tadi selalu sama dengan K ya. Selalu sama dengan K. Ya. Selalu sama dengan K tuh. Nah, ini terpecah dua menjadi dua bagian. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama kita ambil apa? T aksen per T sama dengan K. Yang kedua apa? X double aksen per X sama dengan K. Halo? Jelas sampai sini? Berarti ada dua. Berarti ada dua, selalu dua kan? Tadi ya, selalu dua. Jadi yang ini yang pertama, ini yang kedua. Atau terbalik boleh aja ya. Boleh terbalik. Jadi boleh terbalik ya. Sudah jelas sampai sini? Nah. Baru kita ambil yang pertama saya T aksen per T aksen apa? DT per T sama dengan K. Integrasi kiri kanan. Tadi nggak kerja itu terus. Jadi anak sudah dilatihan ya. Mungkin Anda bisa lihat di internet juga, boleh silakan. Internet itu banyak ya. Cuma mungkin caranya ada kadang-kadang ada berbeda ya bisa. Oke, kita ambil yang pertama dulu. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah
T aksen per T adalah K. Ya, betul ya. T aksen per T adalah K. Kemudian T aksen itu adalah DT per T sama dengan K. Kemudian ini diintegralkan. Integral DT per T adalah integral K. Awas nih T nih. Kalau T sini apa? DT. Kalau X, DX. Hati-hati perhatikan ini T, DT. Kalau ini X, DX. Gitu ya. Tambah C1. Kalau salah C1, C2 terbalik. Nanti kan dia C1 ke C2, C juga. Ya. Nah, ini hasilnya integral DT per T adalah ln dari T. Ini pecah menjadi integral K. K tetap konstan, integral DT, T, enak. KT tambah C1. Nah, ini jangan digabung dulu. Ini pecah masing-masing, ini sendiri, ini sendiri. Ini apa nih? Ini ln E pangkat KT. Ini menjadi C1 adalah ln C1. Oke? Ini log A tambah log B, log AB. Enak. Sehingga ln T sama dengan apa? Ln T sama dengan ln log A tambah log B, log AB. Berarti C1 dikali C1 dikali E pangkat KT. Ln sama dengan ln, hilang ln-nya. T sama dengan C1 dikali E pangkat KT. Inilah T-nya. T-nya sudah dapat. Jelas sampai sini? Baru kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua hati-hati. Yang kedua, bentuknya apa tadi? Yang kedua? Yang kedua ini. X double aksen per X sama dengan K. Jadi X double aksen per X sama dengan K. Garis hilang deh. Maka jadi X double aksen adalah KX. Ya. Oh. Maaf, tadi itu ada salah saya. Sorry. Min K kuadrat ya. Agak beda nih. Kalau ada turun kedua, harus pakai min K kuadrat. Ya, keliru saya. Maaf sekali. Tadi itu ada salah ambil di sini. Bukan K, itu untuk turunan pertama. Kalau dia turun kedua, sini min K kuadrat. Ya, jadi ini ada salah. Sekali lagi mohon maaf. Ini min K pangkat 2. Min K pangkat 2. Min K. Saya yang keliru. Kalau turun kedua ya. Ingat turun kedua. Kalau turun pertama K saja. Turun kedua jadi adalah min K pangkat 2. Jadi di sini diganti ya. Sudah. Min K pangkat 2. Oke. Terus di sini berarti salah juga. Sini min K pangkat 2. Min K pangkat 2. Jadi min K pangkat 2. Berarti sini min K pangkat 2. Berarti ini min K pangkat 2. Ya. Jadi tinggal teruskan. Sini apa? Min K pangkat 2. Sini min K pangkat 2. Sudah jelas? Ini juga. Tadi ada keliru tadi. Sekali lagi mohon maaf. Ini menjadi apa? Min K pangkat 2. Kasih silang sini jadi apa? Min K pangkat 2 kali X. Mengapa demikian? Nanti ada fungsinya untuk supaya dapat diuraikan. Dona pakai akar-akar pusing enggak kan? Itu maksudnya. Ya. Oke, sampai ini jelas? Halo. Nah, ini dipindahkan secara aljabar apa nih? X double aksen ditambah K kuadrat kali X sama dengan 0. Ini apa nih? Anda tahu nih? Halo. Apa itu? PD order 2 homogen. Enak. Mengapa homogen sama dengan 0? Order 2 dari mana? Turunan kedua. X double aksen. Nah, ini bisa diterjemahkan ini enggak? Ini artinya D pangkat 2 dari X. Ya enggak? Ya kan? Turunan kedua itu kan pakai operator D. Ini pakai operator D. D kuadrat X tambah K kuadrat X sama dengan 0. Terus
kita ya keluarkan X-nya. X-nya kita keluarkan jadi D kuadrat tambah K kuadrat. Ya. D kuadrat ditambah K kuadrat kurung kali X sama dengan 0. Ya kan? D kuadrat tambah K kuadrat. Ya. Anda masih ingat apa yang dilakukan sini? Persamaan eigen. Apa? Persamaan eigen apa? Persamaan karakteristik nama lainnya. D diganti dengan alfa, masih enggak? Halo? Alfa. Di D kuadrat jadi alfa kuadrat ditambah K kuadrat. X enggak mungkin 0 kan? Kalau X 0 selesai sudah. Apa mencari? Jadi alfa kuadrat tambah K kuadrat sama dengan 0. Alfa kuadrat sama dengan min K kuadrat. Maka berapa alfa 12? Alfa 12 adalah plus minus akar min K kuadrat. Ini sama dengan apa nih? Alfa 12 sama dengan plus minus K kali akar min 1. Itu enggak? Akar K kuadrat kan keluar enggak? K kuadrat, akar kuadrat K. Min 1 itu tujuannya. Kalau misalnya tadi pakai K, pusing. Nah itu maksudnya. Nah, akar min 1 itu apa? I kan? Plus minus KI. Ya enggak? KI. Ya. KI. Oke. Nah, ini sama dengan alfa 12 sama dengan di depannya enggak ada berarti 0. 0 plus minus K kali I. Ingat enggak bilang kompleks? A plus minus BI. IB. IB atau BI. Ya. Berarti A-nya berapa nih? A-nya bernilai 0. B-nya bernilai A-nya bernilai 0. B-nya bernilai K. Tenang. Halo? Ya, sini. Lagi main bola gitu. Ya. Paham maksudnya nih? Ini mesti ingat dulu nih. Ini yang bentuk bilangan kompleks. Jadi A-nya bernilai 0, K-nya bernilai K. Ya. Nah, dengan demikian ini bentuknya bentuk, ingat dulu. Akar-akar eigen itu ada yang berlainan atau berbeda, ada kembar, ada dalam bentuk bilangan kompleks. Ya, jadi kalau bilangan kompleks gimana? Bilangan kompleks, wah ini habis ini. Insert slide. Oke. Oke. Ini tadi ya. Berarti bentuknya adalah bentuk bilangan kompleks. Ini kan yang ada X homogen ya. X khususnya tidak ada mengapa? Karena kanannya tidak sama dengan 0. X sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 ada X homogen tambah X khususnya enggak partikuler. Ya, jadi di sini sebetulnya nanti X sama dengan X homogen ya. Jadi X besar homogennya sama dengan apa? Bentuknya bilangan kompleks apa tuh? E pangkat A. E pangkat AX dikali A besar kali cos BX ditambah B besar kali sin BX. Betul enggak gitu? Masih ingat? Mempunyai akar dua bilangan kompleks berbeda. Jadi X homogennya ini sama dengan X besar. Betul enggak? X-nya sama dengan XH. Kalau yang ada non homogen tambah X besar sama dengan X homogen tambah X partikuler atau khusus. Ya, khusus. Ini sama dengan E pangkat A-nya 0, 0X, A besar kali kosinus B-nya K ya.
B seneng K tadi ya. KX ditambah B besar kali sin B-nya K kali X. Nah, E pangkat 0 1 kan? Ini E pangkat 0 1 sehingga X-nya sama dengan A kali cos KX ditambah B besar kali sin KX. Oke. Nah, sekarang baru kita masukkan sini. Ini kan X-nya. Baru kita masukkan UX, T sama dengan X besar kali T besar. Ya, nak? Berarti UX, T sama dengan X besarnya ini. A kali cos KX tambah B kali sin KX kurung gitu kan, kali T. T-nya berapa tadi? Halo. T-nya berapa tadi? T-nya di atas tadi. Dapat T. Ini T. T-nya C1 kali ya, C1 kali E pangkat min K kuadrat T. Ya, jadi ya, kali C1 kali E pangkat min K kuadrat apa tadi? T ya? Benar ya? T ya? K kuadrat T, betul ya? K kuadrat T, min K kuadrat T. Apa yang terjadi di sini? Halo? C1 ini boleh letak di depan. Oh ya. Oke. Syarat awalnya tadi berapa? Syarat awalnya. Bonderinya berapa sini? Bonderinya. Sabar ya. Bonderinya. Ini soalnya. Bonderinya tadi sini X, nih X, 0. Ya, US, 0. US, 0 sin PX. Sin PX. Ya. Kita masukkan sini. Kita masukkan. Ini. Tadi U yang diketahui UX, 0. Jadi T-nya diganti 0 ya. Adalah sin PX. Sin PX. Ya, ini yang bonderinya. Nah, C1-nya ini boleh letak di depan. Jadi berarti U X, T asalnya sama dengan C1 kali A cos KX ditambah B besar kali sin KX kali E pangkat min K kuadrat T. Ya nak? Kalau kita masukkan U X, 0 artinya T-nya kan di 0. T kan di 0. Berarti sini C1 kali A cos KX ditambah B sin KX E pangkat min K kuadrat T ini ganti 0. Ini E pangkat 0 1 enggak nih? Sama dengan 1. E pangkat 0. Min K kuadrat kali 0 kan 0. Jadi E pangkat 0 1. Nah ini sama dengan sin PX. Sin PX. Sin PX. Ya. Berarti sini jadi C1. C1 kali A kosinus KX ditambah B kali sin KX sama dengan sin PX. Gimana tuh? Sin PX atau sin PX ya? Mau pakai ini boleh. Berarti K-nya P ya. Oke, nampak nih. Oh ya, C1 ini boleh. C1 kali A hasilnya apa? C2. C1 kali A, C2 kali kosinus KX. Ya. Ditambah C1 kali B
namanya C3. Boleh ya? Kali sin KX sama dengan sin PX. Temen dikurung ini boleh nggak nih dikurung KX, KX. Apa yang saudara lihat di sini? Halo? Yang ada sinnya kan? Coba lihat, yang ada sinnya. Berarti C2 ini tidak ada kan? Kalau tidak ada ini nol nih. Kan si cos tidak ada. Tuh jawabannya ini sin PX kan. Cos tidak ada berarti ini nol. Berarti C2 sama dengan nol. Kita jawab. Terus ini, saya lihat sini. C3, sini koefisiennya 1 berarti ya. Ya enggak? C3 sama dengan sini enggak? 1 berarti di sini. Berarti C3 sama dengan 1. Terus, apa lagi? K sama dengan apa? K sama dengan pi. Nah. Halo? Nah, kalau sudah dapat, baru kita jawab jadi U. UX, T yang sama dengan apa tadi? Kita ada ubah tadi, yang kita ubah tadi C2 tadi. C2 kali cos KT ya. KT ada KX. KX ya. KX ditambah C3 kali sin KX dikali E berpangkat min K kuadrat T. Nah, kita gantilah. Berapa? C2 berapa tadi? Halo? C2 0. 0 kali kosinus K-nya berapa tadi? K-nya pi ya. Px ditambah C3 kali sin Px. Oh, C3-nya sudah tahu berapa tadi? 1 ya. C3. C3-nya 1. C3-nya 1 kurung kali E pangkat min K kuadrat T. K-nya diganti pi ya. Sorry. K-nya diganti pi. K sama dengan pi tadi ya. Pi kuadrat T. Sehingga yang ini hilang ya. Ini kali 0 hilang. Sehingga U X, T sama dengan E berpangkat min pi kuadrat T kali sinus Px. Inilah solusinya. Sudah jelas? Halo? Px. Oke? Baik. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu ini udah simpan. Mana? Ini udah jam 12 ya? Sorry, jadi lama. Ini 18, sesi 18, berarti minggu ya. Attendant. Kalau Anda absen, pasti udah terisi semua tuh. Isi semua banyak. Ini masih ada guys. Aduh. Stephen. Tidak isi Anda ini. Ini yang sakit tadi ya. Terus ini William Anderson. Nah, isi juga. Terus Muhammad Fadli. Bisa enggak gugur nanti ini. Ana juga ini sakit tadi ya. Revaldo ada. Kok Revaldo tadi lupa lagi ya? Lupa terus nih. Winston. Ini sama agak nih. Penyakit nih. Oke. Semua udah saya. Session log. Ini masih apa?
PD parsial tetapi ya PD parsial menggunakan metode pemisahan variabel. Oke. Jadi kita udah selesai ya. Minggu depan kita masih ada. Oke, ini sudah. In meeting and